Sikap orang ini sangat mencurigakan. Apa ia tadi teriakan istrinya? Tapi kenapa dia kaget waktu aku bilang dengar suara teriakan itu? Udahlah, intinya Bapak silakan pergi. Sekali lagi mohon maaf ya. Permisi. Raja, kamu ngapain sih? Sorry. Saya pinjam bangkunya ya. Renata, saya pusing banget. Saya habis mabuk di sini. Kamu habis minum? Ya. Ngapain kamu dekat-dekat? Hah? Renata, saya nggak punya kepentingan sama kamu. Dan di sini ada CCTV. Kalau kamu dekat-dekat sama saya ntar, Rani curiga kalau saya ada apa-apa sama kamu. Panggil Rani ke sini. Saya butuhin dia di sini. Raja, Rani kan lagi di Australia, kamu lupa. Ya tapi saya butuh Rani. Tolong panggilin. Saya pengen dia ada di sini sekarang. Itu kan Raja, pengusaha terkenal itu kan? Iya, yang kemarin viral itu loh, soal anaknya Raja yang lagi dikandung sama Rani, pemilik kafe ini. Di live streaming seru juga nih. Ya, yuk. Kamu kenapa sih tiba-tiba nyariin Rani gini? Kamu apa? Saya kangen sama Rani. Saya sayang sama Rani. Dan Renata, please. Saya butuh Rani untuk di sini untuk nemenin saya. Terus, istri kamu Arsy gimana? Saya nggak peduli sama Arsy. Saya tuh pengen benar-benar melepaskan diri dari yang namanya Arsy. Saya capek hidup sama dia. Dan sekarang yang saya butuhkan adalah Rani. Aduh, udah deh, kamu gak usah bohong. Kamu kan selama ini hidup bahagia sama Arsy. Saya nggak bahagia, Renata. Saya tuh cuma pencitraan. Pura-pura. Tapi selama ini, aku lihat kamu tuh kayaknya baik-baik aja sama istri kamu. Apalagi kelihatannya kamu makin mesra sama dia semenjak video yang viral itu. Itu cuma drama. Acting. Dan saya melakukan ini cuma supaya papa saya nggak marah sama saya. Supaya papa nggak kecewa sama saya. Karena asal kamu tahu, papa sangat menyayangi Arsy. Jadi ya itu satu-satunya hal yang bisa saya tempuh untuk ngebahagiakan papa. Papa itu udah nganggap Arsy itu udah seperti anak sendiri, Renata. Jadi ya, mau nggak mau, saya harus pura-pura untuk nyayangin Arsy. Pura-pura mencintai Arsy. Ya udah kalau gitu kamu lanjutin aja drama kamu. Biar papa kamu tuh makin sayang sama kamu. Makanya kamu urus istri kamu tuh baik-baik. Mana sih? Saya kecewa sama Arsy. Karena Arsy nggak bisa kasih saya keturunan, nggak bisa kasih saya anak. Tuan, ngapain Tuan? Tuan, jangan. Kita masuk pekarangan orang kalau nggak ada izin pelanggaran, Tuan. Tuan. Astagfirullahaladzim. Mau cari siapa ya? Maaf mas, saya mau cari alamat. Jadi saya masuk ke sini karena lingkungan sekitar sini nggak ada orang. Mendingan Bapak pulang aja. Saya paling nggak suka ya kalau ada orang masuk ke rumah saya tanpa izin kayak gini. Apalagi udah malam kayak gini. Iya. Saya mengerti, saya lancang. Mohon maaf ya. Permisi.
Mas, Apa lagi sih, Pak? saya nggak sengaja barusan tadi dengar ada suara yang minta tolong dari dalam rumah ini. Ah, gawat. Ternyata ini orang dengar si cewek aneh teriak. Duh, gue mesti gimana ya? Saya dengar sih seperti suara perempuan yang teriak minta tolong di dalam. Bapak sebenarnya mau apa sih? Udahlah, gak usah ngurusin urusan orang lain. Itu cuma istri saya kok. Biasalah kalau cewek itu suka teriak-teriakan jelas kalau ngeliat kecoa. Oke, maaf. Sikap orang ini sangat mencurigakan. Apa iya tadi teriakan istrinya? Tapi kenapa dia kaget waktu aku bilang dengar suara teriakan itu? Udahlah, intinya Bapak silakan pergi. Sekali lagi mohon maaf ya. Permisi. Nggak sopan banget ya itu orang ya. Ayo Pak Jamal. Saya menyesal telah menyanyikan Rani. Kalau dari awal saya tahu, saya tidak akan pernah meninggalkan anak saya dan Rani. Saya salah. Saya telah berdosa besar. Sehingga saya mendapatkan karma. Saya dapat karma yang membuat istri saya saat ini nggak bisa mengandung seorang anak. Raja, kenapa kamu membuka aib rumah tangga kita di sini? Aib kita kamu bilang. Ini aib kamu, Arsy. Kamu yang divonis oleh dokter penyakitan. Tidak bisa memiliki keturunan. Sementara saya, Arsy, saya masih bisa memiliki anak. Dan itu terbukti. Di mana Rani saat ini sedang mengandung anak saya. Jadi tuduhan selama ini benar kalau kamu menghamili Rani. Iya. Memangnya kenapa, Arsy? Kamu iri. Kamu iri karena Rani bisa punya anak dari saya. Sementara kamu, Arsy, kamu nggak bisa mewujudkan keinginan seorang suami. Dan dengar, Arsy, dengar ya, Arsy. Di hadapan mereka semua ini, saya akan bilang bahwa saya akan segera menikah dengan Rani.
Arsy, saya belum selesai bicara sama kamu.